Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Ya ibadallah, ayuhal muslimun rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita. Sebab pada kondisi pandemi corona ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bertepatan dengan Ramadan. Ternyata pandemi corona ini terus berlanjut. Namun demikian Allah SWT dengan sifat Rahman dan Rahimnya yang selalu mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya, baik itu muslimin ataupun non-muslim. Semua Allah beri mereka rezeki. Semua mereka Allah beri kesehatan sehingga mereka tetap bertanggung umur sampai saat ini. Ikhwana fillah rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan wabah corona ini sebagai ujian bagi kita semua. Jangan menganggap bahwa virus corona ini adalah sebagai musibah, sebagai sesuatu yang membahayakan bagi kita dan menjadi hal yang buruk bagi kita. Tapi mari kita mencoba mengambil hikmah daripada wabah corona ini, di mana di balik wabah corona ini pada bulan Ramadan ini ada beberapa hikmah yang mungkin bisa petik. Di antaranya adalah kita bisa bersama-sama dengan keluarga di rumah, kita bisa makan bersama di rumah, bisa sholat jamaah bersama dengan anak-anak, keluarga, istri di rumah. Ini merupakan salah satu hikmah daripada merebaknya virus corona, sehingga mengharuskan kita harus ada di rumah. Ini adalah sunnatullah, ini adalah qadarullah yang tidak bisa kita tepis dan kita tidak bisa menghindar daripadanya. Oleh karena itu marilah kita maksimalkan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita, termasuk mulai dari puasa kita, kemudian ibadah tarawih kita, tilawatul Quran kita di rumah bersama keluarga. Ikhwana fillah rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puasa itu adalah wajib bagi kita semua, sebagaimana telah diwajibkan untuk umat-umat sebelum kita, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, pribadi yang meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini Allah melatih kita supaya diri kita menjadi lebih baik, supaya ibadah kita menjadi lebih meningkat lagi. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, dan juga bulan yang penuh ampunan. Oleh sebab itu marilah kita gunakan kesempatan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah jika kita mampu. Apapun yang kita bisa, amal baik yang kita bisa kerjakan, mari kita kerjakan. Berkata baik, menasihati orang lain, menasihati anak kita, menasihati istri kita, itu merupakan salah satu amal baik yang bisa kita lakukan.
Kalau misalkan kita punya harta lebih, mari kita sisihkan untuk orang lain. Mari kita ayomi orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mampu. Kita kasih mereka makan, kita kasih mereka berupa lauk pauk, beras, dan kebutuhan sehari-harinya. Ikhwana fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa surga itu sangat rindu kepada 4 orang. Di antaranya pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Tali Al-Quran. Tentunya dalam membaca ini tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kita membaca Al-Quran dan menghayati maknanya ataupun artinya. Sehingga dalam membaca kita dapat pelajaran, dapat hikmah, dapat isi daripada Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah hafizul lisan. Orang yang selalu senantiasa menjaga lisannya dari mencaci, dari berkata tidak baik, dari berkata buruk, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata binatang. Ikhwana fillah rahimakumullah. Dalam sebuah qaul disebutkan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Bagaimana dia bisa mengendalikan lisannya supaya tidak berkata hal-hal yang tidak baik. Apalagi sampai mencaci orang, sampai mencemooh orang. Apalagi pasangan kita sendiri. Dan yang ketiga adalah mut'imul ji'an. Dan orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan, seperti fakir miskin, anak yatim, musafir, atau bahkan orang-orang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, janganlah kita segan-segan untuk memberikan takjil, memberikan makanan kepada orang, apalagi itu adalah anak yatim, apalagi itu adalah fakir miskin yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Terlebih kalau misal rezeki kita berlimpah dan lebih daripada kebutuhan kita. Yang keempat adalah was-shaimina fi syahr Ramadan. Surga sangat rindu kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan tentunya dalam hal ini surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa adalah mereka yang mengisi bulan Ramadan, yang senantiasa menghiasi puasanya pada bulan Ramadan ini dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, dengan membanyak baca Quran, menghatamkan Al-Quran. Mari kita contoh para salafus saleh, para imam-imam besar kita seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Hambali. Mereka dalam sehari bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, bahkan ada yang 30 kali. Bayangkan para sahabat, ada yang sampai bisa menghatamkan 60 kali dalam sebulan. Subhanallah. Marilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa mencontoh para sahabat, bisa mencontoh para salafus soleh dengan memperbanyak amal ibadah. Kesempatan ini bulan Ramadan tidak akan datang lagi kalau umur kita tidak dipanjangkan oleh Allah SWT. Jadi ketika bulan Ramadan ini sampai kepada kita dipanjangkan umur kita oleh Allah SWT, maka kita maksimalkan untuk ibadah Allah SWT. Ikhwana fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kultum singkat ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi keluarga kita dan juga para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita pada bulan Ramadan ini dalam kondisi pandemi corona selalu diberikan kesehatan Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT, sehingga dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah kita maksimal, tidak ada halangan dan rintangan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.